Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, setelah 1 bulan lamanya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, berupa puasa pada bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran dan salat tarawih. Mudah-mudahan apa saja ibadat kegiatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faidin. Dan kita mendapatkan janjian oleh Rasulullah segala perbuatan dosa kita yang terdahulu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah bersabda, siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan betul-betul karena percaya dan beriman kepada Allah, syarat apa saja perbuatan dilakukan. Yang pertama kata Rasulullah iman, kemudian apa yang kedua wahtisaban kata Rasulullah, betul-betul senantiasa mengharapkan ridha dari para Allah. Allah mengingatkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, dalam semua amal kebaikan 2 saja syaratnya. Apa syarat yang pertama? Dasari amal perbuatan kita dengan iman. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, apa saja perbuatan yang kita selalu mengharapkan ridho daripada Allah, minta untuk diterima. Apa jaminan daripada Rasulullah? Segala dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, antara Ramadan yang dulu sampai Ramadan yang sekarang, menghapus dosa di antara keduanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang sudah dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita. Kemudian kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita sampai pada suratul Bayyinah pada ayat yang ke-6. Setelah pada ayat yang sebelumnya Allah mengatakan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Allah mengatakan orang-orang kafir kata Allah, baik dia orang Yahudi atau orang Nasrani, tidak akan meninggalkan agama mereka sampai ada bukti yang nyata yang datang kepada mereka. Apa? Rasul berupa utusan Allah yang akan membacakan kepada mereka tuntunan Allah. Itu pun masih ada di antara mereka yang tidak beriman. Makanya Allah menutup dengan kalimat, padahal kata Allah mereka diperintahkan oleh Allah, mereka tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah. Sudah diingatkan, jangan sampai syirik, jangan bersekutukan Allah. Kemudian apa yang kedua? Wa yuqimu, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan salat dengan baik. Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Allah menutup dengan kalimat wa zalika dinul qayyim, yaitu kata Allah agama yang lurus.
Jadi tidak banyak aturan-aturan yang dibuat oleh Allah supaya orang kafir. Apa yang pertama kata Allah? Allah mengatakan, siapa saja umat-umat terdahulu sampai kita kata Allah tidak diperintah oleh Allah kecuali menyembah sama Allah ibadat yang betul. Jangan sampai syirik. Allah paling benci kalau sudah orang syirik. Makanya Rasulullah mengatakan, man mata la yusyrik billah dakhala al-jannah. Siapa saja yang meninggal dunia sama sekali tidak pernah syirik, dijamin bakal masuk surga. Itu perintah yang pertama. Allah mengatakan, wa ma umiru, dan mereka kata Allah tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah. Mukhlisin kata Allah dengan tulus ikhlas. Kemudian apa perintah yang kedua? Wa yuqimus shalah, dan yang kedua jaga salat. Abdullah bin Mas'ud tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama, yang paling afdal? Dalam ayat yang lain dia tanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa Rasulullah mengatakan? Yang pertama kata Rasulullah, as-salatu ala salat, kata Rasulullah tepat pada waktunya. Jangan terbiasa nanti, jangan. Iqamatus shalah itu jaga salat yang betul. Rasulullah sampai sakit keras tetap jadi imam, kecuali setelah kondisi beliau betul-betul sudah tidak bisa baru. Sampai kata para sahabat, pada saat Rasulullah sakit agak enak, agak dipapa dua orang, Al-Abbas paman Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib, nyiret kaki Rasulullah ke masjid itu, dirompol dua orang, tidak kuat salat, berdiri didudukkan oleh dua orang ini. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa perintah Allah kepada bani dan kepada kita? Allah mengatakan, wa ma umiru, dan mereka kata Allah tidak diperintah pertama kecuali untuk menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yuqi, dan mereka kata Allah perintahkan tegakkan salat. Baru yang ketiga, wa yu'tu zakat, kata Allah tunaikan zakat. Jangan dikeluarkan sedikit-sedikit, itu bukan uang itu. Allah menutup dengan kalimat wadzalika dinul qayyim, yaitu kata Allah agama yang lurus. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat yang ke-6 Allah menutup dengan kalimat innal ladzina kafaru, Allah mengatakan sungguh kata Allah siapa saja orang-orang yang kafir min ahlil kitab, kata Allah dari orang-orang ahli kitab, baik Yahudi atau orang Nasrani, wal musyrikin, kata Allah dan orang-orang musyrik. Sudah diberikan tuntunan dan nurut, hati-hati. Allah menutup dengan kalimat finari jahannam, kata Allah mereka bakal masuk neraka jahanam. Allah mengatakan khalidina biha, dan mereka kata Allah di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Allah menutup dengan kalimat ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu kata Allah sepusu-pusu makhluk yang dijadikan. Orang yang diberi oleh Allah nikmat ada syukurnya, tak kenal Allah Ta'ala, itu orang paling busuk. Binatang saja kenal budi. Binatang Allah memberikan panca indera semuanya gratis. Apa terima? Kok tambah nyembah patung lu? Berhalai ke apa nangkon? Makanya kata Allah, mereka itu manusia paling busuk. Anjing dikasih makan tiap hari. Kucing, siapa saja yang memberi makan Tuhan sama dia. Allah mengatakan orang kafir ini bangsa yang tidak kenal budi. Diberi oleh Allah nikmat segala macam, tidak ada syukurnya. Makanya Allah mengatakan mereka pantas masuk neraka jahanam. Allah menutup dengan kalimat dan siapa saja orang-orang yang musyrik, Allah mengatakan dinari jahanam, mereka kata Allah bakal dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam khalidina, dan mereka kata Allah di dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Allah menutup dengan kalimat ulaika hum syarrul bariyah, mereka sepusu-pusu makhluk yang dijadikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan oleh orang yang besar, dia tidak kenal. Kita kalau dikasih orang terima kasih Pak, saya tidak akan lupakan jasa baik Bapak. Apa dia kasih? Allah memberikan panca indera semuanya, jantung, ginjal, semua gratis. Kayak ini oksigen tiap hari, tak kata bayar. Coba kalau sudah di rumah sakit pasang oksigen gratis, orang tidak bayar. Itu dokternya baik, dipuji-puji. Mari besok dok, syukron, terima kasih. Syukron semula bayar. Tak ada.
Kalau muji-muji luar biasa. Siapa? Makanya Allah mengatakan orang yang tidak kenal kepada Allah, yaitu kata Allah manusia paling musuh yang tidak kenal manusia, diberikan oleh Allah segala macam. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bait. Mereka itu kata Allah sebusuk-busuk makhluk. Kemudian Allah menunjukkan kalimat innalladzina amanu. Sungguh kata Allah, siapa saja orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa'amil, dan mereka berbuat amal yang soleh. Tidak banyak syaratnya. Kalau kamu sudah percaya sama Allah, sudah apa yang bisa kamu kerjakan, kerjakan dari kebaikan. Jadilah orang yang banyak memberi manfaat untuk orang lain. Rasulullah SAW ditanya, siapa orang yang paling baik, yang banyak memberi manfaat untuk orang lain? Khairun, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, anfa'um, apa yang banyak, apa saja yang kita miliki, jadilah orang yang berguna untuk masyarakat. Kamu punya ilmu, siapa yang dapat belajar Allah? Punya tenaga, betul orang yang lemah. Punya ilmu, punya apa saja, jadilah orang yang paling bermanfaat dengan masyarakat. Syaratnya ada banyak, percaya sama Allah, sudah beriman, wa'amilus shalih, ini syarat. Orang baik tapi tidak beriman sama Allah, percuma. Syaratnya juga beriman baru berbuat amal kebaikan. Orang kadang-kadang iki masih kafir tapi baik. Katanya Allah Ta'ala, yang membuat itu aku. Dia baik sama orang lain, tidak baik sama aku. Kalau tidak kenal sama Allah, tidak baik sama Allah, rokok. Anak, semua orang hormat sama dia, dia punya anak baik. Cuma sama ibunya, tok tak baik. Rokok. Semua orang wujud baik, anak lu, ibunya yang tahu. Hari ada aku tidak ngerti, kurang ajar. Ya baik. Semua orang mengatakan baik, baik, baik. Itu bukan penilaian kita. Allah yang menilai. Orang kadang-kadang semua agama mengajarkan kebaikan. Dan ini Allah dianggap bicara gini, dianggap tidak apa-apa. Tidak bisa. Apa kebaikan itu? Allah mengatakan yang pertama, siapa saja yang beriman, yaitu kata Allah orang yang baik. Orang yang busuk kata Allah orang yang syirik berbusuk. Berbuat sama orang-orang sekalian, tapi sama Allah tidak kenal. Loh, yang mau di segala macam Allah Ta'ala. Bayangkan perasaan orang tua. Dia yang memberi segala macam sama anaknya, sama orang lain baik, tapi sama orang tuanya tidak baik. Ya apa? Sama tetangga semua orang baik. Orang dianggap semua agama mengajarkan kebaikan dianggap sama. Tidak bisa, jangan ngawur. Ada aturan. Makanya Allah, apa yang diterima sama Allah dengan tegas Allah mengatakan inna dina indallah, sesungguhnya agama yang diterima si Allah cuma Islam. Toh itu harus menjadi satu keyakinan untuk kita, supaya kita tidak dibuat rancu sama masyarakat ini. Makanya Allah mengatakan orang yang kafir apa? Menurunkan kepada Allah. Dan siapa saja orang yang musyrik, Allah menunjukkan kalimat dinari jahannam, kata Allah mereka masuk neraka jahanam. Kemudian sebaliknya orang yang beriman sama Allah, katanya syaratnya setelah percaya, ada anaknya orang Yahudi yang kadang-kadang Rasulullah kalau apa-apa dia memberi tempat minum atau barengan sama Anas bin Malik, sama-sama kecilnya. Pada suatu hari anak ini sakit, disambangi sama Rasulullah. Anak masih kecil, gulam. Kadang-kadang dia naruhkan sandal Rasulullah. Pada saat anak ini sakit, Rasulullah sambang kepadanya. Kemudian apa? Rasulullah mengajak kepada anak itu, ya gulam, qul la ilaha illallah. Rasulullah mengajarkan, wahai anak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat saja paling pokok. Namanya anak kecil ya. Dia lihat abahnya. Boleh tidak sama abah ini? Karena abahnya di sana. Diam itu anak. Rasulullah mengulang lagi, wahai anak, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia lihat abahnya lagi. Abahnya mengatakan, ati abad nurut sama Rasulullah. Langsung anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Rasulullah keluar dari tempat itu, langsung Rasulullah kata, alhamdulillah, dia Allah menyelamatkan itu anak dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini kunci utama. Jangan dipuji, semua agama mengajarkan kebaikan, yang syirik tidak bisa beda. Finari jahannam, tegas harus.
Ini kita sekarang dibuat rancu sama masyarakat ini. Allah mengatakan syaratnya adalah saya percaya sama Allah. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, dan siapa saja orang-orang yang berbuat kebaikan, ulaika hum khairul baik. Mereka itu kata Allah sebaik-baik makhluk yang jadikan. Kepintau ukuran orang baik dan tidak baik, bukan penilaian orang, penilaian Allah. Orang yang beriman sama Allah. Kemudian yang kedua, yang banyak berbuat baik. Sudah. Apa yang bisa kamu kerjakan? Menurut kemampuan, tolong orang, bantu masyarakat. Iman, setelah hubungan kepada Allah bagus, hubungan di antara kita manusia yang banyak berbuat amal kebaikan. Pada suatu hari Rasulullah di rumah, ada seorang wanita mau tanya. Tuhan Rasulullah masih buang hajat. Akhirnya dia tanya sama istri Rasulullah, Siti Aisyah. Setelah wanita ini tanya, pulang dia. Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah tanya, siapa wanita tadi? Kata Siti Aisyah, dia baik ya Rasulullah. Sholatnya, ibadatnya, puasanya baik. Cuma satu kekurangannya apa? Dia ini suka bertengkar. Suka bertengkar dengan tetangga. Apa kata Rasulullah? Dia kata Rasulullah masuk neraka. Agama ini sempurna, hubungan kepada Allah bagus dan hubungan kepada manusia. Namanya orang hidup ini mesti ada salahnya satu dengan yang lain. Allah mengingatkan orang yang beriman. Dan apa yang kedua? Wa amilu dan siapa saja orang yang berbuat amal kebaikan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu kata Allah sebaik-baik makhluk yang jadikan. Allah menutup dengan kalimat jazaohum inda rabbih. Balasan untuk mereka. Siapa orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan? Apa balasannya? Jannatu adn, kata Allah, surga jannatu adn. Untuk mereka orang yang percaya sama Allah dan berbuat amal kebaikan, dibalas jaza untuk mereka, balasannya ada di sisi Allah. Apa kata Allah? Surga jannatu adn tajri min tahtiha, yang akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai khamr yang tidak mabukkan, kemudian ada sungai madu dan sungai atawar. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Kita dirangsang sama Allah biar kepingin. Kalau kamu sudah beriman, yang kedua, yang banyak berbuat baik, sudah semampunya. Tiap orang dan saya dipaksakan sama, enggak, masing-masing sendiri-sendiri. Allah menutup dengan kalimat khalidina fiha, sama kata Allah, dan mereka dalam surga kekal untuk selama-lamanya, abadan kata Allah, selama-lamanya. Ditekan radhiyallahu anhum wa radu. Allah menutup dengan kalimat dia, Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Beriman sama Allah. Tidak beriman, Allah tidak terima. Kata Allah, kamu baik sama orang, sama saya tidak kenal, syirik. Terjatuh, semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak bisa. Allah ridho. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Waradu, dan mereka juga merasa puas, ridho kepada Allah. Allah menutup dengan kalimat zalika liman khasyiya rabbah. Itu kata Allah bagi siapa saja orang-orang yang memiliki perasaan takut kepada Allah. Jadi Allah menutup suratul Bayyinat menerangkan kepada kita dua kriteria orang baik dan orang busuk. Siapa orang yang baik? Orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan. Siapa orang yang busuk? Orang yang kafir kata Allah dan orang yang musyrik. Baik sama orang baik ini, tapi sama Allah syirik, rokok. Kata Allah, mereka itu sebusuk-busuk. Sama orang baik, tapi sama Allah tidak kenal. Maka saya kasih contoh anak saja. Semua orang memuji dia baik, tolong sana, tapi sama ibunya toh yang tidak baik. Ya apa? Neraka. Semua orang membanggakan anak ibu itu, ibunya yang tahu keadaan, sama saya kurang ajar. Gimana tepatnya? Semua orang muji. Kriteria baik dan busuk, perhatikan surat Al-Bayyinat. Allah mengatakan orang yang baik itu orang yang beriman. Yang kedua, orang yang banyak berbuat amal kebaikan semampunya, tidak usah yang besar-besar, walaupun kecil tapi yang istiqomah. Siapa orang yang busuk kata Allah? Orang yang kafir kata Allah, dari bangsa apa saja, wal musyrikin, dan orang-orang yang persekutuan Allah. Makanya Allah menutup dengan kalimat mereka itu kata Allah sebusuk-busuk makhluk. Setelah selesai suratul Bayyinat,
Kita lanjutkan dengan surat Zalzalah yang diturunkan sesudah hijrah, disebut surah Madaniyah, 8 ayat, 35 kalimat, 149 huruf. Di dalam Abdullah bin Amr ibn As dia berkata, "Ata rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala aqri'ni ya Rasulullah qala iqra thalatha min dawatir ra faqala ar-rajulu kabura sinni wa ishtadda qalbi wa ulqa lisani faqala iqra min dawati hamim qala mithla ma qalat al-ula واقرأ ثلاثا من المسبح قال مثل ما قالتي فقال الرجل أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. Di dalam Abdullah bin Amr dia mengatakan ada seorang yang sudah tua datang kepada Rasulullah. Dia merasa sudah tua, sudah tidak kuat apa-apa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya satu surat yang mencakup semua kebutuhan saya. Kata Rasulullah, kamu baca surat-surat yang dibuka dengan pakai alif lam ra gitu-gitu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Kalau baca surat yang panjang-panjang tidak bisa. Ya sudah, kata Rasulullah, kamu baca surat yang dibuka dengan Hamim, ada 7 surat. Tak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, baca surat-surat yang dibuka dengan Sabbaha atau Yusabitu Musabbihat. Atau termasuk Sabbih isma rabbikal a'la. Sama jawabannya, ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Ajarkan yang pendek, tapi sudah cukup sebagai pegangan untuk saya. Tapi mencoba apa saja yang saya butuhkan. Kemudian Rasulullah bacakan surat Zalzalah ini. Dibacakan oleh Rasulullah surat ini, sudah kata Rasulullah ini buat pegangan. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin min azwaji hal tazawwadta ya fulan qala la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwad qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad qala bala thuluthul Quran qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath qala bala qala rub'ul Quran قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن أليس معك إذا زلزلت الأرض زلزالها قال بلى ربع القرآن تزود. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Anas bin Malik, Rasulullah ketemu seorang pemuda. Rasulullah tanya kepada pemuda itu, apa kau sudah kawin? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Bondo apa kawin iku? Mosok bondo iku tok jarine wong saiki. Saya tak punya apa-apa ya Rasulullah. Durung siap. Nanti ini siap kapan? Dah siap-siap, tapi tua dah siap-siap. Rasulullah tanya sama orang itu, tidakkah kamu hafal kul huwallahu? Hafal. Wis kawin wae kudu tok, kudu. Kata Rasulullah itu kulu sulsa. Siapa yang membaca kulu sama dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Dan siapa yang membaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Sulusul Quran sepertiga Al-Quran. Kul wallahu ahad. Pendek. Rasulullah mengajarkan, tanya sama orang, apal kamu kulu? Apal. Itu sudah cukup sepertiga Quran. Maharnya Al-Quran tu. Kul huwa bodoh. Nek ngono bojoku tak ajari kul huwa ping 3 ya mahar ya. Kau nak ajari ping 1 berarti wis kan ajari 10 juz ya. Sulusul Quran kata Rasulullah, sepertiga dari Al-Quran. Makanya Rasulullah mengajarkan, siapa saja yang tidak boleh membaca 10 kali kul huwallahu, apa kata Rasulullah, akan dibawakan satu istana di surga. Kita jalan insyaallah dari sini keluar selesai 10 kali. Orang yang membaca kul huwallahu 10 kali, Allah akan diberkosor istana surga. Waktu Rasulullah menjelaskan ini makanya, ya apa kalau dibaca lebih dari itu? Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak dan lebih baik pemberiannya.
Jangan kamu kira kalau banyak Allah beri. Berapa saja kau baca Allah akan memberi. Sepertiga dari Al-Quran itu dulu. Satu kali berarti baca 10 juz, 2 20 juz, 3 20 juz. Apal kamu? Apal dia bilang. Rasulullah tanya, tidakkah kamu apal? Idza jaa nasrullah wal fath. Apal kamu? Rasulullah mengatakan, "Salah, apal ya Rasulullah." Itu sudah 1/4 dari Al-Quran. Yang baca satu kali sama dengan membaca 7 juz setengah. 2 kali 15 juz. Kata Rasulullah, kamu baca 4 kali sama dengan hatam. Rubul Quran, 1/4 dari Al-Quran. Dia bilang, "Hafal ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah tanya, "Hafal kamu kul ya ayyuhal kafirun?" Hafal. Rasulullah mengatakan, itu juga 1/4 dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah tanya, "Apa kamu surat idza zulzilatil ardu zilzalaha?" Apa ya Rasulullah? Itu kata Rasulullah 1/4 dari Al-Quran. Orang yang membaca ini 4 kali sama dengan menghatamkan Quran. Makanya Rasulullah mengajarkan orang itu karena dia sudah tahu bacaan ini. 8 ayat cukup. Jami' mencakup semua apa saja yang kau butuhkan ada dalam ayat ini. Lengkap semuanya. Orang dianggap begini kalau direnungkan betul lengkap. Rasulullah mengatakan itu cukup 1/4 dari Al-Quran. Sudah tasawuf kali ini kata Rasulullah. Loh, tidak di model, enggak ya apa? Loh, enggak apa cari ini, enggak ya apa? Islam itu betul-betul memudahkan. Bukan tambah dipersulit sehingga orang takut. Mudahkan kata Rasulullah. Apa saja perbuatan yang baik mudahkan. Makanya Rasulullah mengajarkan Rubul Quran 1/4 dari Al-Quran ini surat Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Demikian pembukaan suratul Zalzalah. Allah mengatakan nanti kata Allah kalau sudah bumi dikoncang oleh Allah dengan goncangan yang dahsyatnya luar biasa. Jangan digoyang seperti ini. Si baru kena 5, sebaran kalau terus bingung kabeh. Bayangkan kalau sudah kerata dihancurkan. Hancur semuanya rata dari ujung timur ujung barat. Allah mengatakan kalau sudah bumi digoncang, makanya digunakan dengan fi'il madhi, padahal nanti dan digunakan dengan syarat idza. Semua kejadian yang pasti selalu Allah gunakan dengan syarat idza dan digunakan dengan fi'il madhi. Apa tujuannya? Litahqiq, menunjukkan sesuatu yang pasti bakal terjadi. Syarat itu ada 2 macam dalam ilmu nahu, in dan idza. Kalau sesuatu yang pasti selalu menggunakan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu, dan digunakan fi'il madhi. Padahal bentuknya lampu, tapi itu akan datang. Menunjukkan pasti bakal terjadi. Sama dengan orang sholat. Qad qamatis shalah, padahal turun. Apa? Pasti akan tegakkan untuk sholat. Allah menerangkan sesuatu yang kenyataan yang bakal terjadi, yang menghancurkan semuanya. Semua bakal porak-poranda. Wa akhrajatil ardu athqala, kata Allah, dan bumi akan mengeluarkan apa? Segala beban-beban yang ada, semua bakal keluar dari perut bumi. Apa saja bakal keluar semuanya. Di saat itu orang kaget. Wa qala al-insanu malah, baru mereka mengatakan apa yang terjadi. Itu sudah kasut. Di saat sudah hancur, orang lari ke sana sini pontang-panting. Ini bumi, apa saja yang ada dan pergi keluar semuanya. Segala macam. Tidak ada yang tertinggal. Allah mengingatkan setelah surat Al-Bayyinat ada 2 keadaan siapa? Orang yang beriman dan orang kafir. Kapan terjadi nanti? Makanya surat itu selalu berurutan ceritanya. Orang kalau teliti, kapan nanti kata Allah pada saat terjadi? Yaitu yang disebutkan oleh Allah jaza balasan untuk mereka. Siapa yang beriman akan diberi tunai? Kapan? Nanti pada saat terjadinya kehancuran ini. Baru itu amal perbuatan baikmu, ini perbuatan dosamu dulu. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.